Shalom jemaat Tuhan, jemaat Apollo Bali yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kita bisa bertemu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat seutuhnya, jiwani, rohani kita khususnya, dan jasmani kita. Saya berharap setiap kita dalam keadaan baik-baik. Setiap kita dalam penjagaan kasih dan kuasa Tuhan yang dahsyat atas setiap kita. Setiap hari, setiap minggu kita bisa merasakan itu. Hari ini saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya sebagai penatua tentang persekutuan dalam keluarga. Keluarga dalam arti tanda kutip. Nanti kita akan lihat. Nah, persekutuan di dalam keluarga adalah proses yang sangat penting, khususnya hari-hari ini. Saya melihat ini menjadi proses yang menurut saya energi yang harus kita berikan, energi yang harus kita konsentrasikan supaya persekutuan ini terbangun di dalam keluarga kita. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengingatkan sekali lagi, COVID bukan dari Tuhan. Terlepas COVID dibuat oleh manusia, ada mungkin dari alam, tapi ingat, ini bukan dari Tuhan. Tuhan memakai COVID untuk memuliakan, untuk mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan mengizinkan, permisif dari Tuhan supaya ini terjadi. Supaya kita belajar sesuatu yang Allah mau dalam kehidupan kita pribadi, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, dalam jemaat lokal, di dalam kita bermasyarakat. Di dalam proses ini, pada khotbah pertama kali ketika kita mengalami masa pandemi COVID-19 ini, saya mengingatkan, setiap kita harus betul-betul menyadari apa yang tertulis di dalam Efesus 1:17. Supaya kita punya roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa mengenal Allah. Ini penting. Kenapa? Kita harus tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam proses ini. Ini bukan dari Tuhan, Tuhan memakai. Apa yang Tuhan mau? Di dalam roh wahyu, kita bisa melihat apa yang menjadi, merasakan, melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga, dan jemaat. Dan bukan hanya roh wahyu saja, ada hikmat. Kita bukan hanya tahu, tapi kita bisa melakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini, bahkan tahun-tahun ini. Dalam konteks pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ini penting. Saya hari ini juga ingin setiap kita betul-betul tetap menjaga kesehatan kita seutuhnya. Tentunya dengan protokol kesehatan, dengan memakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Sebagai pemimpin kami mengingatkan. Apalagi sekarang masanya ini kan sudah beberapa bulan. Kadang-kadang kita lupa. Kita menjadi tidak konsentrasi lagi. Kita tidak serius. Mari kita tetap jaga ini. Tetapi yang paling penting apa? Kesehatan rohanimu. Firman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan menjadi penting. Dan Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita tetap berfokus pada proses roh. Makanya saya memberi judul hari ini persekutuan dalam keluarga, di dalam koridor rumah. Nah, kita masih ingat, bulan-bulan ini kita banyak berbicara dengan rumah berkaitan dengan jemaat lokal. Rumah dalam arti kita diingatkan tentang jemaat mula-mula. Rumah sebagai bagian daripada kita komunitas berkaitan dengan Kisah Rasul 2, 41 sampai 47, Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Nah, hari ini saya akan berfokus dengan proses ini. Saya percaya proses ini adalah proses yang baik supaya kita betul-betul kita berfokus apa yang Allah mau. Makanya Tuhan kasih tagar stay at home itu ya, di rumah. Supaya kita belajar tentang rumah dalam konteks jemaat. Nah, di dalam Kisah Rasul 2:42, kita diingatkan ada 4 hal
yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula. Fokus banget. Mereka dikatakan bertekun. Bertekun ini penting. Bertekun ini proses yang terus-menerus. Proses yang tidak berhenti. Proses yang akan berlangsung. Bukan hanya harian, tapi mingguan, bulanan, tahunan, 10 tahunan. Karena proses ini proses yang betul-betul harus kita lakukan dan tidak boleh kita lupakan. Nah, di situ dikatakan bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti, dan bertekun di dalam berdoa. Kalau kita mau simpulkan, bertekunnya ada dua. Bertekun, satu berpusat pada Allah, satu bertekun pada manusia. Kalau boleh digantikan, dalam proses ini apa yang dilakukan oleh jemaat mula? Membangun hubungan kepada Allah, membangun hubungan kepada manusia. Kalau kita ganti lagi, mengasihi Allah, mengasihi manusia. Nah, izinkan saya hari ini berbicara dalam konteks bertekun, persekutuan dalam konteks adalah keluarga dan komunitas. Nah, saya percaya dengan kita belajar rumah dalam konteks persekutuan antara kita, keluarga inti kita, dan persekutuan, saya percaya kita akan mendapatkan pertumbuhan kasih, pertumbuhan iman, dan pengharapan dalam kehidupan kita. Nah, saya nanti akan mengundang dalam studio di Tunas Bangsa ini ya, dua rekan, dua sahabat. Yang pertama adalah Mistrik, disebut Mis karena dia gurunya sekolah Tunas Bangsa di SD, jemaat, pemimpin komunitas sel, salah satu tim komunitas sel, dan juga kita undang Bro Ethan. Ya, biasanya ibadahnya di break ya. Nah, kita akan dialog, ngobrol, kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan persekutuan dalam keluarga, dalam konteks keluarga fisik, jasmani, keluarga inti, ayah, ibu, anak, dan persekutuan dalam komunitas sel. Dalam itu bentuk komsel, pemuritan, pembinaan, dan sebagainya. Jemaat Tuhan, hari ini saya ingin memberikan fokus penting tentang persekutuan di dalam keluarga dan komunitas. Kenapa saya katakan kata keluarga ini penting? Keluarga inti kita, keluarga secara daging, dan keluarga di dalam konteks persekutuan rohani kita, dalam kerohanian kita. Karena Allah tuh menciptakan Adan dan Hawa membangun keluarga. Jadi ini institusi ini penting sekali. Nah, hari ini telah datang di studio kami Kak Bistrik, selamat datang. Selamat datang Bro Ethan. Semua baik-baik? Oke, senyum dulu supaya tegang. Ngadep ke sana dulu. Oke. Nah, hari ini saya ingin dengar bagaimana keluarga membentuk proses penting dalam kehidupan Ethan, dan dalam arti keluarga ayah ibu, keluarga inti, dan keluarga dalam komunitas menolong Mistrik atau Trik ya. Saya mulai dari Ethan dulu ya. Dan ini kan masa-masa lockdown, PSBB, apapun lah namanya, ya. Apa yang kamu lakukan di rumah? Ya, bantu orang tua lah ya. Oke. Aku ngepel, nyuci. Oke, sehari-hari itu. Iya. Terus tiap hari ngepel, nyapu gitu. Iya, biar bersih. Oke, terus apa lagi? Ya mungkin ya kadang main game sama teman. Oke. Ada kerjaan ya, musik lah. Musik. Banyakan bantu keluarga atau banyak main musik atau gamenya ini? Kan bantunya pagi itu. Oke. Selesai pagi udah free. Berapa jam kamu lakukan itu? Baru bangun sebentar, rumahnya nggak gede-gede juga. Oh, 1 jam ada? Iya, nyampe sih. 1 jam ya, tiap hari ya. Terus sama kegiatan yang lainnya. Ethan kan sekolah enggak ya, karena kelas 3 SMA sih ya? Belum mulai kuliah sih. Belum mulai. Tadi banyak nganggurnya lah ya. Oke, tentunya banyak nganggur, dong. Bosan, betul ya? Iya. Bosan ya. Bosan banget. Oke, dalam kondisi bosan, bantu keluarga, apa sih yang Tuhan ajarkan dengan proses ini dan di masa-masa ini? Mungkin
ya bersyukur ya. Mm-mm. Ya, ya masih bisa kumpul sama keluarga, masih ketemu. Oke. Terus apalagi selain bersyukur apalagi? Mungkin dalam konteks keluarga ya, Oh, intimasi dalam keluarga gitu, dalam mencari Tuhan sama keluarga. oke. Oh, jadi dengan terpaksa kan ketemu waktunya lebih banyak ya. Iya. Oke. Biasanya konteks dalam keluarga, apa yang kamu lakukan sih di dalam itu banyak waktu mah. Papa kerja ya, Ya. karena dia pulang. Nah, apa yang kamu lakukan di keluarga itu biasanya? Selain bantu, apalagi interaksinya apa aja sih kalau boleh cerita? Ngobrol aja biasa gitu. Ngobrol. Oke. Cari topik lah gitu. Oke. Supaya baru di rumah tuh nggak ada yang diem gitu. Wih, itu kan terus menerus ya? Ya, pasti ada lah setiap hari ada topiknya pasti. Ada ya. Oke. Dan saya ingin tanya, boleh nggak tahu interaksi kamu dengan papa mama apa sih? Kalau misalnya pas ngobrol, pas makan bersama atau apa sih interaksinya gimana? Ngumpulnya tuh. Mama kan lebih lama, jadi ya, ya kita kayak ngobrol pas lagi bantuin ngobrol ya. Bantuin masak, itu bantuin cuci piring gitu. Ya. Oke. Kalau sama papa ya kan pas dia baru pulang, mungkin pas lagi makan malam ya saya sama papa ngobrol ya. Ngobrol apa lah? Apa aja? Bola lah, ngobrolin apa yang lagi viral, misalkan ini berita-berita apa gitu. Oke. Pertanyaan sensitif. Doa sama-sama nggak? Iya, Berapa hari sekali? tiap malam. Tiap malam. Doa sama-sama ngobrol. Apa sih pengaruhnya ketika kamu doa sama-sama berinteraksi dalam? Ya lebih kalau mau terang-terangan soal argumen ya kita lagi kan papa berargumen gini, kita punya pendapat lain ya langsung ngomong, jadi kayak udah terbiasa gitu. Oh, terbiasa. Oh, dari bicara itu bukan diskusi, argumentasi, bantah-bantahan gitu, bisa setuju nggak setuju. Oke. Pengaruhnya itu terhadap kerohanian kamu apa sih kalau boleh tahu? Ngobrol, cerita, berdoa, apa sih pengaruhnya? Ya lebih itu sih, mau dekat aja gitu. Lebih dekat ya sama proses itu. Kalau kamu juga merasa kerohanian kamu terbangun proses. Oke, dan ada satu yang menarik. Ini jarang, saya kira ini satu-satunya saya dengar. Kamu kan baru berulang tahun 17 kapan? Oke. Nah, saya dengar selama ini kamu tidak naik motor. Betul ya? Karena belum 17 tahun. Belum pegang SIM nggak boleh naik motor. Bahkan di Bali ini sebenarnya ada peraturan 16 tahun boleh itu. Kenapa sih? Nggak maksud saya gini loh. Lu konyol banget gitu loh. Sampai 17 tahun baru naik motor. Padahal bisa katanya boleh gitu. Apa sih yang menjadi dasarnya? Kalau mau dikata 17 tahun ya dari dulu juga pengen kan maksudnya. Oh, kamu juga pengen naik motor juga gitu? Maksudnya ngeliat teman-teman, udah enak nih jalan sendiri. Bergantung sama orang tua ya. Mungkin ya selalu diingetin ya sama papa, maksudnya jangan melanggar lah gitu. Orang tua mengatakan bahwa aturannya 17, maksudnya kalau kita ngelanggar ya sama aja kita. Walaupun katanya polisinya izinkan loh. Iya, tetap aja sih kan melanggar ya. Tapi peraturan anunya undang-undangnya 17. Oke. Oke. Kok lu maunya? Kenapa sih lakukan itu? Ya, saya belajar taat ya, nurut aja. Nurut ke yang kalau emang nggak dikasih ya sudah, saya nggak maksa gitu. Pada orang tua lah katanya. Tapi ya emang ya sempet sih kalau ngeluh juga, maksudnya kenapa sih kok belum boleh nih? Kan maksudnya kalau kayak dulu sempat ada kegiatan juga sama teman, saya susah gitu, jadi kayak tak terganggu ya. Betul. Tua harus nelpon kan gini, jemput di sini. Kalau saya juga nggak enak kan orangnya. Jadi saya bergantung sama teman saya. Kalau teman saya nggak bisa jemput ya saya juga bingung maksudnya. Sebenarnya gimana ya? Cek sama orang tua. Jadi sebenarnya ngerepotin sama-sama ya. Kamu repot, orang tua repot ya. Menurut kamu reasonnya apa sih mereka melakukan supaya kamu? Ya belajar taat sih kan, ya taat itu kan nggak sekarang maksudnya. Oke. Nah, yang kita rasain cuma ya sekedar nurut. Nanti mungkin ya menurut saya nanti mungkin di waktu yang misalkan saya udah kerja atau apa juga saya bakal nemuin hal. Oke, artinya lu belajar taat sekarang, nanti ini sebagai investasi. Satu saat kamu akan ditantang taat juga. Kalau lu nggak taat sekarang, nanti pun kamu ditantang ketaatan dengan beda ya. Oke. Kamu berkatnya apa sih dengan? Oh, sebelum berkatnya aku mau tanya.
Kamu pernah ngelanggar nggak SIM? Pernah sekali. Sekali aja? Sekali? Yakin? Iya. Kapan ngelanggarnya? Itu pas disuruh ngambil barang sama mama, nganterin barang. Jadi ya mama nyuruh aja kan. Loh, Pikir kok nekatan biasanya nggak boleh? kan terdesak gitu kondisinya. Oh, Jadi mama terdesak. lagi sibuk juga kan. Nganterin. Terus itu mama cerita ke papa. Ya papa nanggung. Kamu udah 17 tahun kan waktu naik? Udah. Oh, cuma SIM-nya belum jadi. Oke, Nah, oke. kalau mau jauh-jauh harus pegang Oh, SIM. karena mama pikir kan Ya, udah dia SIM tahu, apa. Oke, gitu. oke, oke, oke. Oke, berkatnya apa sih kamu tak dengan proses SIM ini? Ya berkatnya ya kalau saya ketemu ya otoritas gitu ya, kalau misalkan emang udah aturan yang begini ya saya udah Ngikutin taat aja, lebih biasa taat. Kamu belajar lebih mudah untuk taat itu ya. ya. Kamu merasa nggak waktu kamu dapat SIM ini ada kebanggaan atau Enggak sih om. biasa-biasa aja? Ya, cuman Kamu ya bisa udah. tahan. Memang harus begitulah ya. Oke, good. Thank you, Tan. Thank you. Oke, Kak Trik. Kak Trik, saya dengarkan Kak Trik ini kan tinggal di komunitas PKS ya. Iya. Saya dengar waktu yang lalu ada kejadian, terus teman-teman di Komsel membantu. Bisa cerita nggak Kak Trik? Apa yang terjadi gitu Kak Trik? Ya mungkin 2 minggu yang lalu ya kak ya kejadiannya. Pada waktu itu saya mengalami masalah pribadi yang sehingga akhirnya saya harus pindah kos seperti itu. Oke, pindah kos. Mungkin tanpa ada keuangan ya, jadi sulit gitu mau pindah kos, sedangkan tidak ada uang seperti itu. Maksudnya pindah kos lebih mahal gitu? Iya. Oke. Seperti itu. Jadi saya mulai terbuka dengan kakak rohani saya dan teman-teman Komsel dan beberapa komunitas yang lainnya, sehingga mereka menolong saya. Oh, menolong. Seperti itu, Oh, ya. kamu cerita tuh masalah saya ada Ya, begini. saya terbuka dengan kakak rohani saya. Oh, terus kakak Rohani nasihatkan, Ya, mereka mengasih masukan sih. masukan. Seperti itu, sehingga ada solusinya seperti Oke, itu. Trik, kamu kan PKS. Ini PKS nih ya. Iya, Kak. Kamu cerita ke kakak Rohani. Iya. Terus kamu cerita ke anggota sel. Ya. Kamu nggak malu gitu? Kan PKS kan harusnya nggak ada masalah gitu. Bilang kos, pindah. Kan kesannya lu minta duit gitu loh, Trik. Ya, enggak sih Kak, karena kalau keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Oke, ya. setuju. Pemulihan dari rasa takut saya. Betul. seperti itu. Oke. Itu sih yang membuat saya harus pulih dari Rasa itu. ketakutan saya, iya. Jadi sebenarnya bukan masalah kamu pindah kosnya, tapi tolong saya dipulihkan dari proses ini. Iya. Terus apa yang dilakukan Komsel waktu itu? Pada waktu itu kakak rohani dan komunitas sel itu memberikan, kalau kakak rohani memberikan tumpangan seperti itu, tempat tinggal Oh, tumpang sementara, langsung di rumah, tempat terus? tinggal sementara dan diberi makan juga seperti Oh ya? itu. Iya. Kakak Rohani kaya nih. Tidak sih Kak, tidak begitu. Oke. Tapi mau melayani gitu. Oke. Kasih kamar AC gitu. Kamar aja. Kamar aja. Ya, Oh. ada fasilitasnya. Ada fasilitas ya. Oke, jadi mereka kasih tumpangan kamu, bahkan memberi anu. Nah, terus secara keuangan gimana? Mereka bantunya apa? Secara keuangan mereka mau membantu juga sih Kak. Oke, gitu ya. Ya, Teman-teman dengan pinjaman supaya kamu bisa pindah kos. Sekarang udah dapat kos-kosannya? Sekarang sudah. Oke, good. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu ditolong, Trik? Perasaan kamu apa sih? Rasanya seperti ada keluarga ya Kak. Oke. Jadi saya merasakan kekeluargaan, mereka menerima saya apa adanya. Di saat saya mengalami kesulitan, mereka juga menolong saya, menguatkan dan meneguhkan. Bahkan materi juga mereka Bantu ya. dibantu. Apalagi sekarang lagi COVID ya. Iya. Mereka tentunya juga mengalami proses keuangan yang sama ya Ya, dari COVID. pastinya iya sih Kak, tapi mereka mempunyai kerendahan hati untuk mau Memberi memberi ya. seperti itu. Bisa. Nah, Trik, kalau kamu lihat teman-teman yang menolong, kakak-kakak, teman-teman, mereka ada rasa enggan menolong atau masa terbeban menolong atau artinya, oh ini jadi masalah buat saya. Kamu rasa ada perasaan gitu nggak ketika mereka menolong kamu? Enggak sih Kak, rasanya mereka terbuka aja, mereka dengan senang hati. Senang hati, Iya, sukacita saya menolong juga ya? menanyakan gitu, apakah nanti ada kendala kalau saya Tidak. ada keuangan ini, tapi mereka bilangnya tidak masalah buat saya. Oke. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, saya percaya apa yang kita bisa lihat dengan prosesnya Ethan dan Kak Trik ini menarik sekali. Tadi Ethan mengatakan di dalam persekutuan itu terjadi yang namanya bicara, ya betul ya, dialog, ngobrol, bahkan berargumentasi. Bisa setuju, tidak setuju. Mungkin besok dilanjutkan lagi kalau belum selesai dilanjutkan lagi ya.
Nah, tapi saya lihat di dalam proses keluarga kita sudah terbuka. Tidak perlu belajar terbuka, kita udah ketahuan kalau di keluarga. Tapi di sini menarik adalah Ethan dan keluarga Pak Beni dan Ibu Ayung belajar untuk diskusi ngobrol lebih baik. Yang menarik adalah waktu kasus SIM, Ethan memutuskan saya mau mengikuti taat pada orang tua saya dibandingkan dengan situasi orang pakai SIM juga tidak masalah ya. Tetap aja mereka naik SIM tetap aman ya, tetap mereka enak, tidak ada yang tabrakan mati juga nggak ada toh. Tapi dia tetap memutuskan karena dia punya kepercayaan bahwa proses ini penting untuk masa depan dia. Saya lihat ini proses yang sangat penting. Persekutuan di dalam keluarga adalah persekutuan masa depan. Membangun proses masa depan lebih baik. Ketika keluarga bersekutu dalam koridor tadi, Ethan sudah memberikan gambarannya, itu menjadi proses kerohanian seseorang bertumbuh dengan luar biasa. Saya kira bukan anak Ethan, orang tuanya. Saya kira masalah SIM yang bangga, tadi saya tanya dia nggak bangga, tapi saya pikir orang tuanya akan bangga. Saya nggak tahu Pak Beni, saya belum telepon mereka. Nah, kita kembali ya. Kalau di Drik ini menarik ya. Drik mengatakan dia PKS belajar terbuka. Dan enggak malu ya. Menurut kamu kok enggak malunya kenapa? Karena itu apa? Alasanmu kan gua malu, biasanya orang malu gitu ya. Ya, keterbukaan dari pemulihan. Pemulihan tadi ya. Nah, pemulihan. Dan kan dia merasa saya diterima sebagai keluarga. Ya. Saling menolong, saling berbagi ya. Saling apa lagi? Saling menasihati tadi ada. Dikatakan justru proses ini membuat komunitas jadi hidup real, nyata. Keluarga dalam komunitas nyata. Dan apa yang kita bisa lihat dalam kehidupan Drik adalah kasih yang terlihat. Nah, kalau bicara kasih kan Kristus yang terlihat. Drik, saya mau tanya, sampai hari ini kamu ditolong, apa tadi katakan teman-teman nggak terasa terbebani, malah sukacita ya? Mereka ada yang kurang. Kamu tahu mereka kurang. Waktu kamu ditolong itu, kamu melihat mereka gimana, Drik? Artinya menolong dalam kondisi seperti itu. Ya, awalnya melihatnya merasa nanti takutnya menjadi beban. Beban, sungkan ya. Iya, tapi saya percaya gitu, mereka juga diberkati Tuhan dengan kamu percaya, mendapati menolong. Ya. Bapak Ibu, proses di Drik ini bukan hanya terjadi dalam komunitas Drik. Saya tahu ada beberapa orang secara radikal luar biasa, heroik sekali, dahsyat sekali, menolong teman-teman di komunitas. Saya tahu ada beberapa orang. Saya tahu ada beberapa komunitas. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan, ini adalah keluarga, persekutuan dalam keluarga dalam konteks komunitas. Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar dua proses yang penting. Bagaimana keluarga, komunikasi, ngobrol, cerita, chat menjadi proses yang penting membangun persekutuan di keluarga. Bagaimana kita saling menolong, saling memberkati, bahkan sudah dipraktekkan beberapa orang selain dengan kelompoknya di Drik, ya, dia sebagai orang yang ditolong. Bahkan mereka begitu luar biasa. Bahkan menurut saya heroik sekali di dalam kekurangan mereka memberi. Apalagi di masa Covid ini dua yang terkena imbasnya kesehatan dan juga ekonomi. Saya ingin mendorong, mari kita bangun proses ini supaya jemaat mula-mula ada di komunitas kita, ada di keluarga kita, ada dalam konteks jemaat lokal. Dan ketika ini ada, orang akan melihat kasih. Ketika orang akan melihat kasih, Bapak Ibu dengar baik-baik, kita akan melihat jiwa-jiwa, kita akan melihat orang-orang yang belum kenal Tuhan akan mengatakan, sungguh di situ ada kasih, sungguh di situ ada kehidupan yang lain, sungguh saya pengen seperti mereka, sungguh saya ingin jadi seperti mereka. Mari kita berdoa, kiranya kesaksian Ethan Drik menolong proses apa yang kita sedang pelajari sama, persekutuan dalam keluarga. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk minggu ini, baik itu pagi, siang, atau sore, atau malam. Ketika kami belajar bersama-sama, kami melihat kasih Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami melihat bagaimana Allah ingin melakukan yang terbaik untuk kami. Supaya kami berfokus pada kerajaan Allah. Supaya kami berfokus pada apa yang Allah mau. Kami bersyukur untuk kesaksian Drik, Ethan, berkati kehidupan mereka. Kami memberkati jemaat yang hari-hari ini sedang berjuang bergumul, sedang belajar tentang persekutuan, kiranya Tuhan tambah-tambahkan. Sehingga orang di sekitar kami yang belum kenal Tuhan khususnya mengenal Tuhan. Terima kasih untuk hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelum saya akhiri, pastikan Bapak Ibu sebelum mengakhiri kita bisa diskusikan. Ada beberapa pertanyaan yang kita bisa lakukan, yang kita bisa diskusikan, kita siarkan di ibadah kita minggu ini. Tuhan memberkati.